Claremont dan Kode Blue bermasalah ini baru deh aku nyari-nyari tahu, dan ternyata kasusnya Alin dari 2024 pun masih belum selesai. Kode Blue menghilang seperti ditelan bumi setelah dugaan kasus pemerasan terhadap sebuah toko roti sebesar 350 juta rupiah. Imbasnya muncul sejumlah seruan boikot Kode Blue dari netizen yang budiman setelah mengetahui tabiat asli sang food vlogger. Kini muncul kembali pernyataan lawas Kode Blue yang dikuliti netizen yang budiman imbas kisruhnya dengan seruan boikot tersebut. Salah satu netizen yang budiman membuka kembali video lawas Kode Blue yang tengah hadir di suatu podcast. Kode Blue memang senang menunjukkan hal negatif dari konten yang dibuatnya. Dalam video itu, Kode Blue tengah mengenakan kaos hitam dan membahas salah satu videonya yang dirasa dia cukup viral dan menarik traffic di media sosial. Dari pernyataan itu bisa disimpulkan jika Kode Blue mencari nafkah dari review negatif. Pasalnya, pernyataan tersebut sangat jelas jika Kode Blue mencari viewers tinggi dari konten yang menunjukkan sebuah penderitaan. Tidak sedikit netizen yang berbakti yang menyoroti pernyataan Kode Blue dalam video tersebut dan kembali geram hingga melontarkan beragam komentar hujatan. Dari sekian banyak netizen yang budiman berkomentar itu, diantaranya meminta agar Kode Blue diboikot untuk makan di restoran ataupun kafe karena ditakutkan menjadi konten review. Masih banyak komentar pedas menyangkut Kode Blue. Hal ini diduga buntut panjang yang terjadi setelah kasus dugaan pemerasan, meskipun Kode Blue sebelumnya sudah meminta maaf secara terbuka kepada publik. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Mbak Inem bahas food blogger yuk. Food blogger apa? Sing lagi viral apa tentang pemerasan itu? Yuk kita bahas yuk. Tapi kita bahasnya bukan yang itu yang lagi viral ya. Kita bahas seorang food blogger legend zaman dahulu. Mungkin kalian tahu ada seorang food blogger legend inisialnya B. Beliau ini pantang berkata makanan dari warung itu nggak enak, tapi beliau memberikan 3 kode enak. Yang pertama maknyus, yang kedua top markotop, yang ketiga sir markosip. Apa yo lali aku. Ya, beliau tidak pernah, ya itu sebuah pantangan kalau beliau berkata bahwa tempat masakannya itu nggak enak, tapi beliau memberikan 3 kode. Kalau ada kata maknyusnya itu makanannya enak, tapi kalau top markotop itu yo enaknya lumayan. Sip markosip Anda perlu mencoba. Nah, gue tanda tanya. Jadi beliau ini patut dicontoh ya, food blogger yang seperti ini yang mungkin bisa katakan memiliki etika atau attitude ya. Ya, jarang mungkin sekarang food blogger yang model seperti ini. Karena sekarang itu bad news is good news. Bisa kok kita ngasih masukan, tidak untuk mempermalukan. Kalau ingin ngasih masukan bisa langsung ke tempat pedagangnya, tapi tidak untuk mempermalukan di depan umum. Kalau saran Kak Inem seperti itu ya. Ya semoga setelah ini muncul banyak food blogger yang seperti Bapak Biri ya. Jadi memberikan 3 kode rasa enak. Ya, nanti setelah itu bisa ketemu langsung dengan pedagangnya, bilang bahwa ini ada kekurangannya, ini itu kan lebih baik lagi, lebih sopan lagi. Ya ingat ya, mengevaluasi boleh, tetapi beda dengan mempermalukannya. Karena menutup jalan rezeki orang itu tidak boleh ya guys ya. Karena nantinya kalau kita menutup jalan rezeki orang, justru rezeki kita sendiri yang tertutup ya. Adakah di sini food blogger yang seperti itu? Inisial B, ayolah patut dicontoh ya. Itu sih kalau dari Kak Inem Jogja ya. Kalau kalian gimana? Masalah Kode Blue yang diduga memeras pengusaha bakery gitu ya. Jadi aku tertarik banget untuk menelusuri nih siapa sih Kode Blue ini, bagaimana dengan pemberitaan yang beredar, dan ternyata aku sampai ke feed dari Alin. Dan sangat mengejutkan, aku habis sudah menonton VT-nya. Sangat mengejutkan ya guys. Ternyata Alin ini bermasalah dengan Kode Blue atau William ini dari sebelum COVID. Dan kasusnya sudah sampai ke pengadilan Jakarta Selatan. Sudah ditetapkan bahwa investasi yang dilakukan oleh Alin dengan memasukkan uangnya hampir setengah miliar lebih ya, 500 juta lebih itu ke usahanya Kode Blue tidak syah. Jadi bukan investasi lagi, sudah tidak syah. Secara hukum sudah diputuskan tidak syah. Nah otomatis uang yang sudah diberikan Alin ke William harus dikembalikan
lagi kepada Alin segera. Yang aku bingung itu putusan dari pengadilan sudah jelas banget ya, menulis di situ harus dikembalikan seketika, segera, seutuh-utuhnya 518 juta rupiah. Tapi hingga detik ini tidak ada kabar ya, begitu ya, seperti itu ya Alin ya. Oke, ini jadi pembelajaran buat kita semua ya. Untuk kita berpartner bisnis dengan seseorang harus sangat berhati-hati. Karena coba kalian lihat deh, bisnisnya Alin dengan William ini bukan ece-ece loh. Tempatnya juga di tempat yang prestis banget di Jakarta. Ya, toko roti ya, toko roti atau toko bakery gitu yang bener-bener proper banget. Dan Alin juga mengundang banyak media untuk mempromosikan ya, jadi mempromosikan dan juga membesarkan nama ini gitu, nama usahanya. Tapi seiring berjalannya waktu tidak pernah menerima laporan keuangan yang harusnya secara rutin, hanya menerima sekali doang. Udah gitu tiba-tiba tokonya tutup dan Alin mendapatkan banyak telepon dari vendor-vendor yang menagih hutang. Oh my god, udah benar-benar parah sih. Wow, ngeri juga ya guys. Udah gitu ditempuh jalur hukum pun untuk dikembalikan uangnya pun masih nggak bisa juga, nggak kembali juga. Walaupun sudah sempat pernah dikasih kayak oke, ini saya akan kembalikan dengan cara begini, termin begini oleh si Williamnya, tapi ternyata apa yang dia tawarkan pun dia nggak pernah realisasikan juga gitu loh. Ini ada apa ya sama si Kode Blue ini ya? Dan aku juga tadi ngeliat berita seliweran, istrinya pun bermasalah juga dengan ibu mertuanya si Kode Blue ini. Ini Kode Blue ini, lu jadi menarik perhatian gue deh. Padahal sebelumnya gue nggak tahu gue pernah lihat seliweran aja gitu, yang makan suami istri makan, nyoba makanan, tapi nggak nge itu juga si Kode Blue atau siapa itu nggak nge. Begitu ini mencuat Claremont dan Kode Blue bermasalah ini, baru deh aku nyari tahu. Dan ternyata kasusnya Alin dari 2024 pun masih belum selesai. Ini aku pengen tahu udah benar-benar dibayar belum nih si utangnya si William ini ke Alin. Kalau belum sih parah banget deh. Harus segera banget dituntaskan tuh, kasihan loh uang orang. Bayangin gak sih kalian, kita kerja setengah mati nyari duit 1,5 miliar. Ini uang 1,5 miliar kebuang begitu aja. Kalau itu 1,5 miliar dimasukin ke bank deposito, udah jadi berapa sekarang 2025? Dari tahun sebelum 2020, tahun berapa tuh tadi? 2018 ya? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27 tahun. Coba 0,5 M jadi berapa guys? Aduh, please banget deh. Aku pengen tahu banget kabar selanjutnya, apakah utangnya itu dikembalikan, sudah dikembalikan oleh William atau belum. Kalau udah ada yang tahu, tolong komen di kolom komennya Mamski ya. Oke, dan untuk kalian juga, gue pengen tahu kabar selanjutnya nih Lin, gimana? Please speak up again. Thank you ya. Kode Blue ini dia lagi kena kasus. Guys, ada yang kenal Kode Blue? Kode Blue ini adalah salah satu influencer. Kasusnya seperti apa? Dan kalau gue perhatiin Kode Blue itu bukan sekali, 2 kali ya. Kalau lu lihat konten-kontennya, kayaknya dia lebih banyak nge-review yang memang menjatuhkan satu brand. Gue nggak tahu tujuan dia konten seperti apa. Jadi sampai ada boykot untuk si Kode Blue ini. Si Kode Blue ini juga pernah nge-review salah satu produk tumbler. Jadi Kode Blue itu pernah nge-review produk tumbler namanya Corsicle. Kebetulan sama tipenya, tipe cruiser. Dan pas gua capeknya ya, efek dari dia bikin konten itu, setiap orang yang nonton live stream gua selalu bilang, "Bang, lu udah lihat Kode Blue belum? Udah lihat Kode Blue belum?" Gua bilang udah lihat gitu. Dan menurut gua lu bisa nilai sendiri lah. Jadi kalau misalkan orang yang smart people ya, harusnya kalau namanya influencer itu sudah smart people. Jadi udah tahu modelan seperti ini nih ya, kalian bisa lihat sendiri seperti ini, itu pasti akan bocor guys gitu. Lihat sendiri tuh, sirnya aja begini kendor. Kecuali seperti ini mini cruiser, di sini udah tulisannya leakproof. Dan juga kita bisa lihat sendiri fiturnya ada sistem locknya tuh. Seperti ini dia masih bocor juga. Boleh lu bikin konten dengan tujuan mungkin untuk kritikan sebagai brand tersebut.
Tapi ya gua nggak habis pikir, harusnya dia sudah bisa juga ngeliat bahwa tutup dari sealnya itu juga kan nggak rapet ya. Jadi gua rasa nggak perlu dibikin konten sih. Jadi intinya adalah kalian kalau mau nonton sebuah konten sekarang di media sosial banyak banget, gampang banget sekarang konten viral. Ya lo tinggal on kamera viral langsung FYP ya, tanpa dampaknya kalau orang yang nonton konten kalian itu tidak dicerna dulu ya, dampaknya merugikan buat salah satu pihak. Kalau misalnya lu mau review, ada baiknya sih sesuaikan dengan yang fitur ada di sebuah produk tersebut. Jadi kalau misalkan lu sudah nonton Code Blue, harapan gua kita bisa lebih memfilter lagi mana konten yang memang tujuannya benar-benar harness review, mana konten yang memang tujuannya untuk keperluan kepentingan salah satu pihak.